Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 25 April 2026, tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 2. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Dang adong nabadia tudo sejahoba, aidang adong dukon niho, jala dang adong partano batoan, dukon ni debatakku. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, kegembiraan Hana meluap-luap, sukacita dan kebahagiaannya sungguh tak terbendung setelah dia menerima anugerah dengan kehadiran seorang anak yang diberinya nama Samuel. Kehadiran Samuel menjadi obat yang tidak hanya mengobati hatinya yang terluka atas hinaan Penina, istri kedua dari Elkana suaminya, tetapi sekaligus juga yang membangkitkan imannya kepada Tuhan Allah. Hana bernyanyi memuliakan Tuhan atas pemeliharaannya bagi dia dan bagi orang-orang yang tetap setia kepadanya. Kesetiaannya untuk tetap memohon kepada Tuhan telah membuka keyakinannya bahwa hanya Allah lah yang berkuasa memberikan jawaban atas doa-doanya, karena Allah adalah satu-satunya yang kudus adanya. Sahabatku semua, pengakuan akan kekudusan dan kemahaesaan Tuhan sudah diajarkan kepada kita sejak semula melalui sejarah perjalanan umat Israel. Tetapi alangkah lebih indahnya pengakuan kekudusan dan kemahaesaan itu benar-benar kita akui berdasarkan pengalaman hidup kita sendiri, sehingga bukan menjadi hanya sekedar ajaran yang turun-temurun semata, melainkan sebuah pengakuan karena kita benar-benar mengalaminya dalam hidup kita. Bagaimana kita dapat mengalaminya? Tentu sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus meyakini bahwa cara-cara kerja Allah dalam hidup kita yang unik akan menjadi media bagi kita untuk mengerti bahwa hanya Dialah satu-satunya yang sanggup melakukannya. Segala sesuatu yang diizinkannya berlangsung dalam hidup kita harus kita yakini akan membawa kepada pengenalan yang sungguh-sungguh atas kemahakuasaannya. Hana diizinkannya menjalani kehidupan yang menyedihkan. Ia dihina oleh Penina, istri kedua suaminya, oleh karena kemandulannya. Itu adalah sebuah kehidupan yang menyakitkan. Dan barangkali ketika hal seperti itu diizinkan Tuhan berlangsung dalam hidup kita, atau mungkin lewat penderitaan yang lain yang membuat kita benar-benar mengalami tekanan hidup, pasti akan sangat menyakitkan. Tetapi baiklah kita meneladani iman Hana yang tetap menyerahkannya kepada Dia yang kudus, satu-satunya Allah yang berkuasa atas hidupnya. Baiklah kita percaya kepada Tuhan yang sama yang memberikan sukacita dan kegembiraan kepada Hana. Jangan pernah mempercayakan hidup kepada Allah-Allah lain. Tetaplah setia kepada Tuhan kita, sebab Dialah yang berkuasa mengubah duka cita menjadi sukacita, mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Dialah Allah yang kudus, gunung batu tempat mengadu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.